Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ahibati fiddin, jamaah yang semoga selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu adalah rasa syukur kita selalu kita kedepankan, kemudian kita panjatkan, dan kemudian kita praktekkan dengan amaliyah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas segala karunia, nikmat dan pemberian-pemberian lainnya. Yaitu dengan cara tidak hanya mengucapkan lewat tahmid alhamdulillah, tapi juga lewat syukur kita dengan menjalankan segala perintah-perintahnya Allah dan mencoba semaksimal mungkin untuk menghindari segala larangannya Allah. Yang kedua, tentu juga kita diajak untuk selalu bersolawat kepada Nabi SAW dimanapun dan kapanpun, karena semakin banyak solawat kita kepada Nabi, maka semakin dekat pula jarak kita nanti di yaumil qiyamah dengan Nabi kita. Maka tentu solawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang thiqah. Harapannya ila yaumil qiyamah tetap pada pendirian Islam yang beliau bawa. Jamaah, kadang kita dalam kesibukan kita, dalam pekerjaan kita, atau baik di sini maupun ketika di rumah dalam istirahat kita, kita mencoba untuk meraih pahala tambahan dengan cara mungkin yang punya hafalan bisa sambil murojaah hafalannya, atau jika merasa hafalan masih sedikit, saya mau nambah pahala dengan cara membaca atau memperbanyak membaca tilawatil Quran. Tapi ketika kita membaca firman-firman Allah yang indah ini di dalam Al-Quran, terkadang tanpa sadar kita melewati beberapa huruf. Kita terlewat begitu saja huruf-huruf yang sejatinya harus dibaca demikian, harus dibaca sesuai kaidah demikian. Tapi karena mungkin keterbatasan kita, kemudian karena waktu yang ada hanya mungkin 5 menit, saya pengen dapat 1 halaman nih dalam 5 menit, lumayan pahalanya, betul. Akhirnya kita terburu-buru dan kemudian menafikan kaidah-kaidah yang sudah ada pada aturan main ketika membaca tilawatul Quran. Padahal setiap huruf tentu punya kehormatan. Setiap huruf pada Al-Quran punya kemuliaan. Setiap huruf pada Al-Quran punya nilai pahala yang Allah muliakan lagi huruf tersebut dengan 10 pahala tambahan. Jadi 1 huruf dikali 10. Hukum-hukum tajwid bukan sekedar hiasan. Apaan sih nih? Lewat aja udah. Tapi sebetulnya itu pintu
yang membawa kita, salah satunya adalah pintu kepada kecintaan kita, pintu menuju cinta kepada firman Allah Ta'ala. Kadang kalau kita cinta dengan sesuatu, maka tentu kita akan berhati-hati untuk tidak menodai atau tidak menyakiti. Begitu juga dengan firman Allah Ta'ala. Kemarin atau pada bulan lalu kita coba untuk sedikit belajar tentang, ada yang masih ingat? Tentang nun sukun atau nun mati dan tanwin. Di bulan lalu kita belajar tentang itu. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita coba juga akan membaca atau belajar tentang kaidah hukum mim sukun. Yang ketika kita baca pada kata misalnya an'amta. Berapa kali kita baca an'amta dalam sholat? Atau dalam sehari? Minimalnya berapa kali kita baca an'amta? 17 rakaat. Siratal ladzina an'amta. Pada kata an'amta itu ada hukum mim sukun. Yang kadang ada yang betul secara kaidah, ada yang ternyata karena minimnya pengetahuan kita baca tidak sesuai porsi hukum asalnya. Maka insyaallah hari ini kita akan coba untuk sedikit lebih aware, sedikit lebih memperhatikan huruf si mim sukun ini. Ada apa saja sih hukumnya? Insyaallah nggak sebanyak yang bulan lalu. Kalau bulan lalu kita belajar lebih dari 3 kaidah, insyaallah hari ini hanya 3 kaidah saja. Tapi 3 kaidah ini tidak mungkin kita bisa hafalkan seluruhnya. Setidaknya mungkin kita bisa lihat, oh di sini letaknya, oh di sini hurufnya, oh begini bentuknya, seperti itu ya, oh begini cara bacanya, dan seterusnya. Baik akhibati fiddin azanillahu wa iyyakum, kita coba pada hukum mim sukun, bacaan yang sering kita lupa. Sebagai pengingat, sebelum kita mengawali pelajaran, bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid bukan sekedar memperindah suara. Tentu beberapa dari kita punya kelebihan suara yang indah, suara yang merdu, bak vokalis, bak imam, atau seterusnya. Tapi belajar ilmu tajwid bukan hanya untuk memperindah suara saja, tapi ini adalah bentuk kita memuliakan kalamullah, bentuk kita beradab dengan firman Allah Ta'ala. Kadang kita memuliakan Al-Quran sebegitu agungnya. Misal jatuh, kena kaki, kita ciumi. Kita ingin megang, oh belum wudu. Kita memuliakan, sebelum kita baca kita udah muliain. Tapi bagaimana ketika baca? Harapannya semulia ketika sebelum kita baca. Bagaimana caranya? Mempraktekkan tajwid sesuai porsinya. Jika satu huruf salah, bisa berubah makna. Seperti pada kata alaihim di siratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang punya nada indah, atau ketika kita belajar huruf ini, mim sukun ini, kita akan mengetahui ada yang salah pada bacaan orang tersebut. Oh, bacaan orang tersebut benar, oh bacaan orang tersebut salah. Kita akan tahu. Kita ambil contoh pada kata alaihim. Jika dibaca yang betul adalah siratal ladzina an'amta alaihim, tidak ada gema di belakangnya. Bagaimana dengan orang yang salah ketika baca siratal ladzina an'amta alaihim? Nadanya bagus, tapi ternyata ada bawaan yang salah, yaitu gema di belakang mim sukun. Baik. Pada hukum mim sukun, ahibati fiddin azani Allah wa iyyakum, Bapak dan ibu-ibu sekalian, ada 3 hukum yang akan kita pelajari. Hukum yang pertama, ada ikhfa syafawi namanya. Ada ikhfa syafawi. Yang kedua idgham mimi. Dan yang ketiga ada idhar syafawi.
Kalau yang lalu ada namanya idhar halqi, ada namanya ikhfa hakiki. Kalau sekarang namanya idhar syafawi dan ikhfa syafawi. Kemudian ada idgham mimi. Dari tiga hukum ini kita akan coba setelahnya akan tahu apa aja perbedaannya. Kalau yang sudah tahu sambil diulang materinya. Yang pertama ada hukum ikhfa syafawi. Pada pengertiannya, hukum ikhfa syafawi cuma hanya terletak pada ketika pertemuan antara mim sukun dengan ba. Kalau nun sukun ketemu ba, apa hukumnya, Pak? Iklab. Betul. Iklab. Tapi kalau mim sukun ketemu ba, hukumnya ikhfa syafawi. Kalau ketika nun mati ketemu ba, kita biasanya nyebut mim ba'di gimana? Masih? Mim. Mim ba'di. Betul? Sedangkan pada ikhfa syafawi, ini kelihatan nggak Pak? Pada ikhfa syafawi, bibir dirapatkan samar, jadi tidak membentuk huruf mim seluruhnya. Tidak mim, ma, m, tidak m semuanya untuk huruf ketika ikhfa syafawi. Bagaimana caranya? Disamarkan m-nya, jadi tidak merapat seluruhnya bibir kita. Kita ambil contoh pada kata di bawah ini. Ada yang mau coba baca? Pada surat apa ini? Al-Fil. Tarmihim bihijarah. Jadi bukan tarmihim bihijarah. Apa bedanya? Bedanya ada pada dengung. Yang pertama adalah menjelaskan si mim, berarti kayak iklab. Kalau iklab mim ba'di. Betul? Tapi kalau di sini tidak dibaca jelas mimnya atau m-nya, tidak tarmihim bihijarah. Tertutup ketika baca himbi, tapi sedikit dibuka, kasih rongga sedikit. Tarmihim bihijarah. Coba praktekkan masing-masing sendiri ya. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Jadi tidak ditutup seluruhnya, tidak tarmihim bihijar. Ini cara baca untuk ikhfa syafawi. Untuk contoh selanjutnya sama juga. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidak dibaca alam ya'lam bi anna Allah yara. Jadi dibaca cepat. Ikhfa harus dibaca samar lagi dengung, seperti yang kemarin kita bahas di ikhfa hakiki. Sama juga di sini. Yang dititik beratkan adalah beberapa dari kita membaca ikhfa syafawi itu seperti membaca iqlab. Padahal belum tepat. Caranya adalah alam ya'lam bi anna. Ya'lam, sedikit buka rongga bibirnya, kasih celah sedikit, tidak menutup seluruhnya. Ini pada ikhfa syafawi. Atau ada yang bisa berikan contoh yang lain selain pada dua contoh berikut? Boleh? Oh Bapak? Anas Fa'am bin Nasiyah. Nah, betul, pada surat Al-Alaq. Betul. Baik. Atau ada lagi contoh yang lain? Ada?
Ada lagi yang ingin memberikan contoh yang sama pada ikhfa syafawi? Ingat, ikhfa syafawi apa pengertiannya? Mim mati bertemu dengan ba. Hanya pada ba, tidak lebih, tidak kurang. Mim mati bertemu dengan ba, hukumnya namanya ikhfa syafawi. Kemudian selanjutnya yang kedua, masih ingat hukum apa tadi? Idgham mimi. Idgham mimi. Idgham artinya apa? Ada yang masih ingat? Idgham artinya adalah memasukkan huruf. Jadi ketika ada idgham, hurufnya dimasukkan ke huruf setelahnya. Mimi artinya mimnya ada dua, mi yang pertama, mi yang kedua. Jadi permudahnya begitu, idgham pada dua mim, begitu. Baik, berarti jika idgham pada kedua mim, pengertiannya pun akan mudah. Pengertiannya adalah pertemuan mim sukun dengan mim juga. Kalau yang pertama tadi ikhfa syafawi mim sukun dengan ba, kalau yang kedua karena istilahnya mimi berarti idgham mim ketemu mim. Mudah. Mim ketemu mim. Baik. Cara membacanya ini tidak jauh beda dengan idgham bi gunnah. Pada idgham bi gunnah tidak jauh beda. Baik. Mim mati lebur ke mim berikutnya. Hampir mirip dengan idgham bi gunnah dan dengungnya pun sama, satu alif atau kalau biasanya pakai harokat, dua harokat. Satu alif menandakan dua harokat. Setengah alif berarti setengah harokat atau satu harokat, maaf. Setengah alif berarti satu harokat. Baik, kita ambil contoh pada surat Quraisy berbunyi wa amanahum min khauf. Kita kadang sering baca Quraisy, betul? Tapi kita melewatkan ini. Wa amanahum min khauf. Kita cepat aja. Wa amanahum min khauf. Ya, padahal ada hukum idgham mimi di sini yang mewajibkan kita untuk membaca dengan dengung di satu alif. Wa amanahum min khauf. Baik, silakan. Wa amanahum min khauf. Baik, alhamdulillah. Contoh selanjutnya sama juga. Mim sukun bertemu mim. Innaha alaihim muqsadah. Muqsadah. Baik, coba lagi. Innaha alaihim muqsadah. Baik, di sini ada hamzah. Dibaca mu. Oke. Bedakan antara, kita sering tertukar ketika menyebutkan hamzah dengan ain. Ain dengan hamzah beda sifat keluarnya atau makhrajnya, tempat keluarnya huruf. Kalau hamzah di pangkal tenggorokan, kalau ain di tengah-tengahnya. Kadang kita nyebutkan surat Al-Fatihah ketika nyebutkan an'amta, ini ada dua versi. Versi yang pertama nyebutin pakai hamzah semuanya, an'amta. Dan ini kesalahan, akan merubah arti. Satu huruf jika salah penyebutan maka akan berubah artinya. An'amta. Ini salah. Kesalahan yang kedua ada pada membaca dengan ain keseluruhannya. An'amta. Kita ingin coba fasih secara pronunciation atau makhrajnya, tapi secara tatbik atau prakteknya qadarullah belum tepat. An'amta. Bagaimana yang betul? Yang pertama hamzah, yang kedua ain. An'amta. An'amta. Zain. Alhamdulillah.
Baik, jamaah sekalian, ini contoh yang kedua pada idgham mimi. Ada yang bisa berikan contoh yang lain selain dua contoh yang telah disampaikan tadi? Pada wa amanahum min khauf dan innaha alaihim muqsadah. Ada yang bisa berikan lagi? Tarmihim bihijar. Itu contoh yang ikhfa syafawi. Yang bisa berikan lagi? Dari yang sering dibaca. Kita insya Allah nanti di akhir sesi akan coba melihat sedikit perbedaan dari huruf-huruf dan insya Allah jamaah bisa ikut berpartisipasi menunjuk mana kaidah yang tepat. Baik, selanjutnya ada hukum terakhir. Jika ikhfa syafawi, pertemuan antara mim dengan ba. Idgham mimi, pertemuan mim sukun dengan mim. Idhar syafawi itu pertemuan mim sukun dengan selain mim dan ba. Berarti apa hurufnya? Hamzah, ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dad, ta, dhad, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, ya. Nah, ada banyak variasinya, bisa semuanya. Bagaimana cara bacanya? Idhar artinya jelas. Udah, poinnya di situ. Jelas. Terkadang kita sudah biasa mempraktikkan idgham mimi dengan baik. Kita sudah mempraktikkan ikhfa syafawi dengan baik. Akhirnya kita terselip atau tergelincir ketika membaca pada bagian idhar syafawi. Misalnya pada surat Al-Fil ayat pertama. Bagaimana bunyinya? Alam tara kaifa fa. Nah, ini mim sukun bertemu dengan ta, atau pada asyarah atau al-insyirah ayat pertama. Sama juga alam nasyrah. Mim sukun bertemu dengan nun. Kita kadang punya variasi nada masing-masing. Akhirnya kita tergelincir pada bagian ini. Misalnya harusnya kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi karena kita ingin punya nada dan kita memiliki nada yang bagus, akhirnya dibaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada kesalahan pada bagian alam yang dibawa terlalu bercengkok atau bernada. Baik, kita ambil contoh pada bagian ini. Ada yang mau baca? Jayid. Betul, walaupun kecil tapi betul tadi. Ada yang mau lagi yang kedua? Faja'alahum ka'as. Nah, betul. Jadi kedua-duanya tadi yang sudah diperhatikan adalah benar. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Yang kedua, faja'alahum ka'asfin. Nah, yang perlu jadi catatan bersama ketika kita membaca huruf akhir pada surat Al-Fatihah. Kita coba praktekkan nanti masing-masing. Apakah kita sesuai kaidah yang sudah ada atau qadarullah menerabas kaidah yang ada. Bagaimana? Pada ayat pertama ada mim yang hidup, tapi karena waqaf dipaksa untuk sukun. Pada kata ar-rahim, bismillahirrahmanirrahim. Karena kita biasa dengan nada, akhirnya mimnya kita dayungkan. Nah, ini sebuah kesalahan. Padahal mim tidak boleh dikasih lekukan atau nada cengkok tambahan ketika dia bukan tasydid. Mim atau nun tasydid di akhir. Kita ambil contoh pada basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada tambahan cengkokannya atau dengungnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada tambahannya. Bagaimana yang betul? Kita langsung matikan bunyi nun atau mimnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung sukun. Ar-Rahmanir Rahim. Langsung sukun. Tidak diayun. Ar-Rahmanir Rahim. Him. Nah, ini nada tambahan yang mengartikan, yang diartikan oleh pendengar makmum di belakangnya itu dengan ini tasydid nih bentukannya, bukan sukun gitu. Dan seterusnya sampai walad dhalin. Biasanya terjadi pada mim atau nun ketika waqaf. Kecuali kalau nun atau mimnya tasydid. Baik, Ibadifiddin, itu tadi 3 hukum pada hukum mim sukun. Yang pertama ada ikhfa syafawi, yang kedua ada idgham mimi, dan yang terakhir ada idhar syafawi. Idhar syafawi pertemuan antara mim sukun dengan selain mim dan ba. Alhamdulillah. Baik, dari tadi kita melihat ada syafawi. Syafawi, apa artinya syafawi? Ada yang tahu? Syafawi apa artinya syafawi? Syafawi berarti adalah, kalau diartikan secara utuh, syafawi artinya bibir. Karena huruf mim diucapkan dari 2 bibir. Ma itu keluar dari bibir. M itu keluar dari bibir. Jadi makanya disebut dengan syafawi, huruf yang keluar dari kedua bibir. Gimana kalau orangnya qadarullah punya cacat misalnya, tidak ada bibir bagian bawah, maka tentu tidak akan bisa nyebut huruf mim dengan baik. Makanya dinamakan huruf asyafatain, huruf 2 bibir. Apa aja huruf 2 bibir? Ada yang tahu atau ingat? Ada mim, kemudian ada B, ba, ada apa lagi? W, wa. Ya, baik. Nah, kita sekarang coba mempraktekkan atau memilih huruf atau hukum apa yang ada pada contoh berikut. Kita coba tebak hukum bacaan. Baik, pada bagian pertama, tebak hukum bacaan. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Apa hukum di sini? Ikhfa apa? Ikhfa syafawi. Karena mim mati bertemu dengan ba. Kalau ini hukumnya apa? Ini pertemuan lalu. Betul, idhar. Idhar karena tanwin bertemu dengan hamzah. Baik, baris kedua, walam yamsasni bashar. Idhar syafawi karena mim mati bertemu selain ba atau mim. Alhamdulillah. Fi dinihim ma. Itu kan? Mimi, alhamdulillah. Baik, coba yang sebelah kiri. Lahum idhar. Idhar apa? Syafawi. Qul a'unabbiukum bi khair. Ikhfa syafawi. Wa hum mu'ridun. Idgham mimi. Alhamdulillah. Sampai sini ada yang masih kebingungan dengan 3 hukum ini? Ada yang masih kesulitan dengan kayaknya ada yang bingung nih gimana caranya. Poin terakhir, supaya lebih mudah untuk tanpa kita perlu belajar kaidah yang tadi. Atau saya lupa ini ikhfa syafawi apa idgham mimi ya? Gimana cara bedainnya? Baik, terakhir, jika
pada teman-teman yang belum bisa menguasai kaidah yang tadi, maka kembalikan pada simbol sukun pada masing-masingnya. Bisa dilihat simbolnya. Tapi ini hanya akan berhasil pada Mushaf Utsmani Madinah saja atau cetakan Madinah. Gimana contohnya? Atau cetakan Indonesia yang menyesuaikan dengan Madinah, Rasm Utsmani, rasm aslinya. Yang mudah adalah coba lihat mimnya. Pada dua mim ini dia tidak memiliki sukun. Jika yang tidak memiliki sukun ini, maka kita baca dengung, tidak dibaca jelas. Untuk yang dibaca jelas ketika punya tanda mim, mimnya punya tanda sukun. Walam yang ada tanda sukun. Sas ni, intinya yang punya tanda sukun berarti dia dibaca jelas, atau setidaknya terasa itu ada bunyinya, huruf itu. Walam, ketika di sini sinnya juga punya bunyi, sasni, terasa ada bunyinya. Kenapa ya tidak ada harokat sukunnya? Karena hanya memanjangkan bunyi aja, ni, gitu ya. Sama juga ini, alim, ianya tidak punya tanda sukun karena cuma buat manjangin aja. Sedangkan di sini dia tidak punya tanda menggambarkan kalau ini dengung. Kalau mim bertanda sukun, maka dia dibaca jelas. Ini yang mudah. Jika kaidah yang tadi 3 tadi kita belum begitu hafal, maka kita ngambil kaidah simbol. Biasanya visual itu jauh lebih mudah daripada menghafal. Kita cepat mengingat dengan melihat gitu. Baik, yang contoh berikutnya atau yang sebelah kiri, bagian kiri dari jamaah juga sama. Kita bisa lihat mim sukun yang bertanda sukun atau mim yang tidak bertanda sukun. Kita bisa langsung membedakan mana yang dibaca jelas, mana yang dibaca dengung. Walhamdulillah. Yang terakhir, kita tentu belajar tajwid bukan hanya untuk mau gegayaan, bukan mau jago-jagoan. Nanti ketika meraktekin di lapangan, bacaan kamu salah. Imamnya bacanya nggak beres nih, nggak sesuai tajwid. Bukan seperti itu, tapi lebih kepada kita mencerminkan adab. Kita tinggikan adab dulu, baik adab kepada kalamullah utamanya, dan juga adab kepada manusia di momen ketika kita hablum minanas. Itu penting. Kadang semakin, kalau pepatah mengatakan semakin tinggi padi, maka semakin dia menunduk. Biasanya kalau kita baru awal belajar, maka potensi kita untuk menunjukkan kemampuan kita itu besar sekali. Saya baru tahu ilmu ini, maka kita condong, siapapun kita, maka kita akan coba pengen banget ngaplikasiin dimanapun, entah di rumah, entah ketika bersama teman-teman dan seterusnya. Ini adalah tabiat wajar. Maka sebagai pengingat, kita mencoba ilmu tajwid ini atau belajar ilmu tajwid ini utamanya adalah untuk beradab dulu kepada kalamullah. Kemudian jika dalam prakteknya di lapangan atau ketika kita sholat di tempat manapun, entah di jalan, kemudian didapati imam qadarullahnya belum mempraktekkan tajwid dengan benar, maka bukan berarti saya harus sholat lagi. Tidak, sholat kita tetap sah dan Al-Fatihahnya pun tetap sah untuk si imam. Mungkin kesalahannya hanya pada tilawahnya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ada pertanyaan? Jika cukup? Iya. Kalau kita paham tajwidnya gitu ya, kemudian imam yang membacanya nggak paham tajwidnya, karena seringkali mengganggu konsentrasi kita atau bahkan kekhusyuan sholatnya gitu ya. Jadi kayak kita nyari-nyari kesalahannya atau jadi gitu. Jadi kita malah jadi dalam hati menghakimi si imam gitu ya. Jadi sholatnya malah jadi mengarahnya ke imamnya nggak, jadi nggak
itu gimana untuk menghindari supaya kita tetap khusyuk? Supaya tetap khusyuk, utamakan bahwa niat kita sholat untuk apa dulu? Ikhlas lillahi ta'ala dulu, poin yang pertama. Kemudian kita coba dengan merendahkan hati kita dulu. Apakah kita bisa di poin tersebut? Tapi kerendahan ini atau keikhlasan ini hanya Allah yang bisa menentukan porsinya, ikhlas kita sampai batasan mana. Jika didapati kita ada keluhan sedikit, dan itu hal yang wajar sejatinya pada setiap manusia. Kekhusyuan mutlak ibadah kita tidak mungkin seperti mungkin para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Tapi kita berupaya untuk pada poin khusyuk semaksimal mungkin. Maka kalau ada tahapan seperti ini dan itu terjadi pada diri kita, kadang kan pasti kita sholat tidak hanya mungkin kita mengingat bacaan imam salah, tapi bisa jadi kunci yang tadi kita lupa sebelum sholat pun kita bisa ingat. Dompet yang tadi kita letakkan di mana ketika sholat bisa ingat, atau ide-ide baru. Maka Nabi SAW mengajarkan kita untuk menambal kebolongan-kebolongan ini dengan ba'diyah atau qobliyah kita. Jadi kalau bisikan itu wajar pada setiap manusia, pasti terkena bisikan ini. Jadi haibati, poin utamanya adalah coba ikhlaskan dulu fokus kita ketika beribadah hanya kepada Allah. Kemudian coba rendahkan sedikit walaupun imam ada kesalahan. Walaupun kalau dalam hadis Nabi SAW disebutkan urutan orang yang boleh jadi imam di tempat-tempat tertentu. Yang pertama adalah aqra'uhum li kitabillah. Urutan yang pertama orang itu boleh jadi imam adalah aqra'uhum li kitabillah. Dia yang paling pandai baca Al-Qur'annya. Kalau ternyata sederajat semua, baru poin yang kedua, orang yang paling faqih tentang agamanya. Jadi dia paling paham tentang agama Islamnya, fikihnya dan seterusnya. Jika tidak ada lagi, paling tua usianya. Ternyata sama semua atau derajatnya, level tajwidnya sama juga, maka diambil biasanya yang paling tua. Dan ini terjadi di hampir seluruh tempat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ahibati, mungkin itu saja ya. Lagi untuk menjaga itu, apakah supaya misal pengurus punya imam rawatib itu di suatu masjid, biasanya kan ada yang itu sangat baik sekali. Jadi lebih utama DKM mengutamakan itu. Tapi biasanya kalau terjadi di misalnya kita sedang perjalanan pulang di pom, di tol atau seterusnya, kan kita tidak bisa memilih imam ya. Tapi kalau DKM tentu, kalau masjid, utamanya masjid daerah yang sudah punya jami misalnya, berarti ada pengurusnya dan sebagainya, maka kewajiban pengurus adalah memilih imam yang tepat untuk makmumnya. Tapi jika di lapangan, Allah Ta'ala alam. Baik, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Harapannya semoga dapat memberikan manfaat yang sepadan untuk kita semua. Aku lu tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.